Jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di video kita yang kelima untuk membahas tentang trigonometri. Di video kelima ini kita akan membahas tentang identitas trigonometri. Nah, di identitas trigonometri itu ada 3. Yang pertama adalah identitas kebalikan, yang kedua identitas perbandingan, selanjutnya ada identitas Pythagoras. Untuk identitas kebalikan, yang pertama ada sin A. Ini ya, sin A itu sama dengan 1 per kosekan A. Jadi bisa kita balik, kosekan A sama dengan 1 per sin A. Yang kedua ada cos A sama dengan 1 per sekan A. Bisa kita balik menjadi cos A sama dengan 1 per cos A. Yang ketiga adalah tan A sama dengan 1 per kotangen A. Maka kotangen A itu sama dengan 1 per tan A. Nah, yang B, identitas perbandingan, ini sering sekali akan kita jumpai dan sering sekali akan kita gunakan. Apabila kita punya tan A itu bisa dicari juga dengan sin per cos. Sedangkan kotangen berarti kebalikannya, cos per sin. Dan yang terakhir itu ada identitas Pythagoras. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, ini bisa kita bolak-balik. Maka sin kuadrat A sama dengan 1 min cos kuadrat A. Yang kedua ada cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Yang kedua ada tan kuadrat A ditambah 1 sama dengan sekan kuadrat A. Bisa kita bolak-balik juga seperti ini. Tuh, yang terakhir, yang ketiga, 1 plus kotangen kuadrat A sama dengan kosekan kuadrat A. Bisa kita balik seperti ini juga. Nah, identitas trigonometri di atas A, B, dan C itu biasanya kita gunakan untuk membuktikan atau menyederhanakan suatu trigonometri. Langkah yang pertama dalam membuktikan atau menyederhanakan bentuk trigonometri yang pertama adalah ubah semua fungsi trigonometri ke bentuk dasar, yaitu sin dan juga cos. Ya, ubah semuanya ke bentuk sin dan juga cos. Kalau ada kosekan, ada sekan, ada tangen, ada kotangen, ubah dulu ke bentuk sin dan cos. Yang kedua, ubah ke bentuk paling sederhana. Nah, langkahnya hanya ada 2. Nah, sekarang kita akan mencoba mengerjakan 3 contoh soal di samping. Yang pertama itu bentuknya pilihan ganda ya. Bentuknya adalah pilihan ganda. Bentuk sederhana dari sin A dikali kotangen A per kosekan A adalah, ingat tadi langkah yang pertama adalah apa? Ubah semua fungsi trigonometri ke bentuk dasar, yaitu sin dan juga cos. Ubah semuanya ke bentuk sin dan juga cos. Ini ya pembahasannya. Sin A dikali kotangen A per kosekan A. Yang belum sin dan cos semuanya diubah menjadi sin dan juga cos. Ini sin A berarti tetap sin A kali kotangen kita ubah menjadi sin dan cos.
Apakah mungkin kita akan gunakan ini? Tidak ya. Kenapa kok tidak? Karena ini masih bukan bentuk dasar, yaitu bukan bentuk sin dan juga cos. Maka kita gunakan identitas perbandingan yang ini. Sin A sama dengan cos A per sin A. Kotangen A sama dengan cos A per sin A per kosekan A, kosekan A. Nah, kosekan A itu sama dengan 1 per sin A. Nah, ini perkalian. Ini 1 di atas 1 di bawah, berarti boleh dicoret. Sisanya apa? Sisanya adalah cos A per 1 per sin A. Berarti ini bisa kita buat jadi perkalian. Kalau jadi perkalian berarti dibalik. Cos A dikali sin A per 1 sama dengan cos A dikali sin A. Yang mana? A, B, C, D atau E? Cos A dikali sin A berarti yang B. Selanjutnya untuk soal nomor 2, sederhanakan sin B dikali kotangen B ditambah ini tan ya, tan B gitu. Jadi gimana yang belum dalam bentuk dasar sin dan juga cos yang mana? Sin B kotangen B. Kotangen B tadi apa jadinya? Cos A per maaf, karena ini pakainya B, di sini juga harusnya B. Ini juga sin B ditambah tan B. Nah, tan berarti kita gunakan yang ini, sin B per cos B. Lalu setelah itu bagaimana? Kita kalikan satu-satu. Ini dikalikan dengan ini dikalikan dengan yang belakang. Sin B dikali cos B per sin B ditambah sin B dikali sin B per cos B. Yang ini bisa dicoret, berarti sisanya apa? Cos B per, ini kan 1 ya dapatnya kalau dicoret, di cos B per 1 ditambah sin kali sin, berarti sin kuadrat B per cos B. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi cos. Ini kalau ini kan sudah cos ya. Yang ini kita samakan menjadi cos. 1 biar jadi cos kan berarti sekali cos, berarti atasnya juga dikali cos. Cos B dikali cos B. Cos B kali cos B, cos kuadrat B per cos B ditambah, karena ini sudah sama penyebutnya berarti boleh kita jadikan satu seperti ini. Nah, cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu berapa? Nah, di sini ada identitas Pythagoras namanya. Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A itu sama dengan 1. Kalau kita balik cos dulu kan juga tidak apa-apa, boleh-boleh saja. Berarti nilai cos kuadrat B ditambah sin kuadrat B itu berapa? 1. Berarti 1 per cos B. 1 per cos itu berapa? Oh, sekan. Berarti ini sekan B. Berarti nilai sederhana dari sin B
kali kotangan B ditambah tan B itu adalah sekan B. Nah, untuk soal nomor 3 ini soalnya saya rubah lebih sederhana lagi, karena untuk kelas 10 itu identitasnya adalah identitas yang sederhana. Untuk yang lainnya nanti akan dipelajari di fase berikutnya, fase F gitu. Nah, sederhanakan 1 min sin kuadrat alfa dibagi cos alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa dibagi cos alfa. Nah, ini sudah bentuk sederhana sebenarnya. Bentuknya sudah sin dan juga bentuknya sudah cos. Tapi yang atas 1 min sin kuadrat alfa itu bukan bentuk sederhana. Coba kita cari di identitas Pythagoras. Ada nggak bentuk 1 min sin kuadrat alfa? Nah, ada ya. 1 min sin kuadrat alfa itu sama dengan apa? Cos kuadrat A. Nah, berarti di sini bisa kita ubah jadi apa? Cos kuadrat alfa per cos alfa. Nah, untuk cos kuadrat alfa itu kan bisa kita pecah satu-satu. Cos alfa dikali cos alfa per cos alfa. Ya kan? Kalau sudah seperti ini berarti boleh kita coret 1. Berarti berapa jawabannya? Jawabannya adalah cos alfa. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan videonya. Apabila masih belum paham, bisa diulangi lagi, atau kamu bisa cari-cari video yang lain, referensi yang lain yang mungkin menurut kamu lebih mudah untuk dipahami. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.